Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa, sebelumnya Al-Qadi Abu Syuja telah menjelaskan tentang waktu-waktu sholat, yang dimana itu adalah awal pembahasan dari kitab sholat dari kitab beliau Matan Al-Ghaya wa Takrib, Matan Abu Syuja. Dan saat ini setelah beliau membahas hal tadi, ya beliau melanjutkan dengan pembahasan sholat sunnah. Ya, beliau melanjutkan tentang beberapa pembahasan tentang sholat sunnah. Sebelumnya beliau menyinggung tentang syarat-syarat wajibnya sholat, yaitu beliau katakan bahwasanya syarat wajibnya sholat yaitu Islam. Ya, jadi setiap orang Islam itu wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian orangnya itu balik, artinya sudah dewasa. Ya, kemudian beliau mengatakan bahwasanya yang wajib lagi adalah orang yang berakal. Setiap orang yang berakal, berarti orang gila, ya, atau orang yang hilang kesadaran, di mana hilang kesadarannya di sini mendekati gila, semisal orang yang pingsan lebih daripada 3 hari, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Tapi bagi orang yang berakal maka wajib untuk melaksanakan sholat. Lalu beliau menyinggung tentang masalah sholat sunnah. Beliau bahas secara umum terlebih dahulu, karena nanti di dalam beberapa pembahasan beliau selanjutnya beliau nanti akan membahas secara lebih rinci. Beliau menyebutkan tentang sholat-sholat sunnah yang masyru' atau yang disyariatkan secara berjamaah. Beliau katakan ada 5 sholat sunnah di sini yang disyariatkan secara berjamaah. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri, ya, dan yang kedua adalah sholat Idul Adha, Aidain, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Lalu beliau katakan lagi yang kedua, ya, adalah sholat, ya, kusuf, ya, dan sholat khusuf, ya, atau kusufan. Beliau ringkas dengan kusufan, yaitu sholat gerhana. Yang dimaksud sini adalah gerhana matahari dan bulan. Jadi sini sudah 4 sholat sunnah yang beliau sebutkan. Lalu yang terakhir beliau katakan sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan. Sholat yang dilaksanakan untuk meminta hujan saat terjadi kemarau yang panjang. Nah, itu tadi 5 sholat yang disyariatkan secara berjamaah. Ya, yang disyariatkan secara berjamaah menurut ulama Syafi'iyah. Sholat Id tadi hukumnya sunnah, kemudian sholat gerhana juga hukumnya sunnah, kemudian sholat istisqa, sholat minta hujan juga hukumnya sunnah. Namun untuk sholat Id di sini para ulama berselisih pendapat, ya, pendapat yang lebih rajih atau pendapat yang lebih kuat seperti yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sholat Id itu hukumnya wajib karena Nabi SAW sampai memerintahkan kepada para wanita untuk keluar rumah untuk melaksanakan sholat Id di lapangan. Begitu juga untuk sholat kusuf atau sholat gerhana di sini kalau dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya, dalam kitab beliau Al-Um yang dikatakan atau juga disebutkan oleh muridnya Al-Muzani dalam mukhtasarnya, dalam kitab mukhtasarnya, beliau sebutkan bahwasanya Imam Syafi'i ia mengatakan bahwasanya orang yang bersafar, seorang musafir dan orang yang mukim jangan sampai meninggalkan sholat gerhana. Ya, jika mereka itu menyaksikan gerhana, jangan sampai meninggalkan sholat gerhana, sholat kusuf ketika mereka itu menyaksikan gerhana. Lalu di sini yang kita bahas, inti pembahasan kita adalah mengenai sholat sunnah rawatib. Ya, mengenai sholat sunnah rawatib. Di sini Abu Syuja mengatakan bahwasanya ini adalah sholat sunnah at-tabi'ah lil faraid, yaitu sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Di mana beliau sebutkan di sini sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib itu ada 17 dalam sehari. Ya, ada 17 rakaat dalam sehari. Ya, apa saja sholat sunnah rawatib tersebut? Ya, apa saja sholat sunnah rawatib tersebut? Ya, yang pertama beliau katakan sholat sunnah rawatib, ya, adalah 2 rakaat sebelum subuh, ya, atau sholat sunnah fajar. 2 rakaat sebelum subuh atau sholat sunnah fajar. Di mana untuk sholat yang satu ini Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkannya walaupun beliau sedang bersafar. Beliau terus menjaga sholat sunnah subuh ini. Dan keutamaannya sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan, sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar ini dikatakan khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang menjaganya maka dia mendapatkan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu 2 rakaat yang pertama, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian selanjutnya Abu Syuja mengatakan lagi arba'un qabla zuhri, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau dikatakan 4 rakaat sebelum zuhur, maka lebih afdol dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW itu mengatakan tentang sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari dan di siang hari,
beliau katakan salatul laili wan nahar masna masna. Salat sunnah yang dikerjakan di malam hari ataupun di siang hari hendaklah dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu selanjutnya beliau katakan lagi wa rakaatani ba'dahu. Ada lagi salat sunnah rawatib setelah zuhur, yaitu 2 rakaat setelahnya. Ada 2 rakaat setelah zuhur. Ya, jadi ada 4 rakaat sebelum zuhur dan ada 2 rakaat sesudah zuhur. Kemudian beliau katakan lagi selanjutnya wa arba'un qabla al-asri. Ya, ada lagi 4 rakaat sebelum asar. Ada 4 rakaat lagi sebelum asar. Ya, jadi di sini beliau mengambil pendapat sebelum asar itu ada sholat sunnah yang mengiringinya. Namun kalau kita melihat dari atau menilik dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan tentang keutamaan sholat sunnah rawatib, yaitu barang siapa yang menjaga sholat sunnah rawatib dalam sehari itu 12 rakaat maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Untuk 4 rakaat sebelum asar di sini tidak disebutkan. Namun tentang hal ini disebutkan dalam hadis tersendiri, yaitu dalam hadis yang marfu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di mana disebutkan rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seorang yang di mana dia mengerjakan sholat sunnah sebelum asar itu 4 rakaat. Ya, jadi kesimpulannya tetap ada tuntunan sholat sebelum asar itu ada sholat sunnah yaitu 4 rakaat, namun itu tidak digolongkan dalam sholat sunnah rawatib seperti yang disebutkan dalam hadis Aisyah. Kemudian ada lagi setelah itu 2 rakaat setelah maghrib, rakaatani ba'dal maghrib, ada 2 rakaat setelah maghrib. Ya, ini punya keutamaan juga, ya. Ini masuk dalam sholat sunnah rawatib yang disebutkan dalam hadis Aisyah. Namun sebenarnya ada sholat sunnah juga sebelum maghrib, tapi di sini tidak digolongkan sebagai sholat sunnah rawatib. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya diperintahkan untuk mengerjakan sholat sunnah sebelum maghrib itu 2 rakaat. Ya, kemudian Nabi SAW katakan terakhir liman sya'ah. Ya, bagi siapa yang mau, artinya tidak terlalu ditekankan. Kemudian selanjutnya lagi beliau sebutkan wassalatu ba'dal isya. Ada 3 rakaat setelah sholat isya yutiru biwahidatin minhunna. Ya, di antara 3 rakaat tersebut, ya, yang terakhir itu adalah sholat witir dikerjakan 1 rakaat. Yang terakhir itu adalah sholat witir dikerjakan 1 rakaat. Maka kalau kita total tadi, ya, ditambah dengan sholat setelah isya ini 3 rakaat, ya, 2 rakaat setelah isya, ba'diyah isya, kemudian ditambahkan 1 rakaat untuk sholat witir, totalnya semua itu adalah dalam sehari itu ada 17 rakaat. Totalnya dalam sehari itu adalah 17 rakaat. Namun kalau kita menilik tadi, kita melihat dalam hadis Aisyah yang patut kita jaga adalah 2 rakaat sebelum subuh, kemudian ada 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian ada 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian ada 2 rakaat sesudah maghrib, dan ada 2 rakaat sesudah isya. Kalau di total yang dimaksudkan dalam hadis Aisyah ada 12 rakaat dalam sehari. Maka kalau ini rutin dijaga, ya, artinya terus dijaga setiap harinya, jangan sampai bolong, maka dijanjikan oleh Nabi SAW orang seperti itu akan dibangunkan baginya rumah di surga. Maka di sini para pemirsa, itulah yang disampaikan secara ringkas oleh Abu Syuja tentang 17 rakaat dalam sehari yang mengiringi sholat wajib, dan juga tadi disinggung tentang sholat-sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Mudah-mudahan kita terus diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.